Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali kita bertemu di channel Kakak Guru. Dan hari ini kita masih belajar bahasa Indonesia tentang materi teks pidato persuasif bagian kedua. Dan ini materi kelas 9 ya. Dan sebelum kita belajar, kakak ajakin lagi adik-adik untuk like dan subscribe channel Kakak Guru biar kakak terus semangat untuk bikin video selanjutnya. Aktifin juga tombol loncengnya biar kamu dapat info video terbaru. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-temanmu biar semuanya bisa belajar bahasa Indonesia. Submateri dari pidato persuasif selanjutnya adalah metode pidato. Nah, adik-adik, metode berpidato itu ada 4 ya. Yang pertama extemporal, impromptu, naskah, hafalan atau memoriter. Dan keempat-empatnya ini akan kakak singkat dengan nama eksim nakal biar adik-adik lebih gampang memahaminya. Metode berpidato yang pertama adalah ekstemporan. Pada metode ini, orang yang akan berpidato menggunakan catatan kecil untuk membantunya dalam menyampaikan gagasan. Sedangkan metode pidato yang kedua adalah impromptu. Nah, metode impromptu inilah yang digunakan oleh Insinyur Soekarno ketika dia berpidato. Dia mampu untuk berpidato dengan serta-merta atau spontan tanpa persiapan apapun. Metode pidato yang ketiga adalah metode naskah. Nah, pada metode ini merupakan metode yang paling gampang digunakan karena orang yang akan berpidato dia hanya akan membaca naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Metode pidato yang terakhir adalah metode hafalan atau memoriter. Di sini orang yang berpidato akan menghafal semua isi dari teks pidatonya dan akan menyampaikannya kembali apa yang dihafalnya. Adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang struktur pidato persuasif. Pidato persuasif ini memiliki 3 struktur, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan terdapat salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato yang akan kita sampaikan. Sedangkan struktur yang kedua adalah isi. Struktur yang kedua ini berisi paparan materi pidato, berisi pokok pikiran yang disertai alasan logis dan sumber yang jelas. Sedangkan struktur yang ketiga adalah penutup. Pada bagian terakhir ini terdapat kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan juga salam penutup dari orang yang menyampaikan pidato. Jenis pidato. Pidato memiliki banyak ragam, di antaranya ada pidato pembukaan, pidato pengarahan, pidato laporan, pidato sambutan, pidato peresmian, dan pidato pertanggungjawaban. Kaidah kebahasaan dari pidato persuasif. Seperti teks pada umumnya, pidato persuasif juga memiliki ciri kebahasaan. Nah, salah satu di antaranya adalah kata teknis. Kata teknis ini adalah istilah yang digunakan dalam sebuah pidato sesuai dengan tema yang diangkat oleh orang yang menyampaikan pidato. Contohnya bisa adik-adik lihat berikut ini. Dua, kata hubung yang argumentatif. Contohnya adalah jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini adik-adik adalah kata kerja yang menggambarkan pemikiran dari seseorang atau sesuatu yang dia rasakan. Contohnya adalah diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk kepada kata sebelumnya yang telah dijelaskan oleh orang yang menyampaikan pidato. Contoh kata rujukan adalah berdasarkan data atau merujuk pada pendapat ... Yang kelima adalah kata ganti orang.
Sebuah pidato persuasif juga tidak jarang menggunakan kata ganti orang seperti dia, mereka, bangsa Indonesia, dan lain-lain. Terakhir adalah kata emotif. Kata emotif ini adalah kata yang digunakan untuk melibatkan perasaan audiens di dalam penyampaian pidato. Misalnya seperti ini, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah air kita. Nah, kata emotif yang digunakan adalah kata menghancurkan. Hal ini akan melibatkan perasaan pendengar ketika mendengarkan kata menghancurkan tersebut. Itu dia adik-adik kaidah kebahasaan dari pidato persuasif. Terima kasih adik-adik sudah menonton materi pidato persuasif dari kakak guru. Dan selamat belajar, salam cinta bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.